Tidak semua kondisi bisa dibeli ataupun dijual pada trading forex. Welcome back at RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert, kolaborasi dengan Okta.id, di mana Okta.id adalah salah satu broker yang memiliki lisensi lengkap dan teregulasi di Indonesia. Selamat kembali hari Senin, selamat tahun baru 2021. Semoga Anda terus dapat diberikan kesehatan dan dilancarkan pada setiap usaha, dan juga keinginan-keinginan Anda di tahun ini bisa mulai dikejar dan mulai direalisasikan. Nah, kita akan berbicara kembali ketika hari Senin sudah ada, maka kita akan berbicara mengenai trading forex lagi. Dan pada kali ini akan melanjutkan pada seri sebelumnya, di mana pada seri sebelumnya kita sudah membuka dan menutup posisi dan juga membuat sebuah target-target. Tapi pesannya adalah ternyata tidak semua posisi yang bisa kita beli itu ya bisa kita lanjutkan, kita eksekusi, atau justru lebih baik kita hindari. Kenapa seperti itu? Penjelasannya ada di video ini. Oleh karena itu, bila Anda belum memiliki akun untuk virtual trade, Anda bisa membuka akun di Okta.id. Simple step, masukkan email, masukkan password, konfirmasi email, dan Anda bisa membuka akun trial. Dan pada dua live sebelumnya, tanggal 17 Desember dan 24 Desember, better Anda coba cek dulu siaran tundanya, yang siaran ulangnya, agar Anda bisa men-set up akun virtual yang memungkinkan Anda sukses dalam trading forex itu jauh lebih besar dibandingkan nanti Anda coba-coba trading, terus Anda nyalain brokernya. Satu, ngatain brokernya tukang tipu. Yang kedua, udah nggak di tukang tipu, salah posisi, akhirnya salah paham. Yang ketiga, emang masuk ke broker-broker yang ilegal di luar sana, yang Anda minta pertanggungjawabannya bingung kemana. So, please untuk belajar terlebih dahulu sebelum Anda menyalahkan banyak pihak dalam kegagalan trading Anda. Trading forex secara buy taking profit ini sudah kita upload pada video di RF Channel, yaitu tanggal 28 Desember 2020. Karena sebelum Anda bisa lanjutkan video ini, better Anda tonton dulu, karena ternyata strategi yang kita lakukan di tanggal tersebut menghasilkan kita kebetulan untung. Ya, tetap saja dalam keadaan profit atau loss, tetap sebenarnya Anda sudah membatasi keuntungan dan kerugian. Tapi lebih happy kalau yang namanya untung dong. Tapi tetap saja Anda harus bisa memposisikan di mana target beli, di mana target jualnya. Nah, ini adalah tanggal 30 kemarin sudah terclose posisinya, di mana kita open ini tanggal 28, karena pada saat kita membuat video itulah kita membuat buy stopnya, dan ditutup pada tanggal dibuka pada tanggal 30 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Dan ini kebetulan profit, terkena taking profitnya dengan keuntungan sebesar 43.6. Jangan khawatir, ini adalah virtual karena kita mau mengekspor berbagai macam strategi agar saya akan coba pilihkan yang mana pada akhirnya Anda coba terus yang ini lebih cocok untuk saya. Karena saya bukannya ingin memberikan strategi trading saya, tapi saya akan membuka probability untuk strategi-strategi trading yang akhirnya cocok untuk Anda. Ini seperti sedang mencari gaya bertarung. Oke? Bila Anda sudah menonton video tersebut, maka simpelnya adalah pada video tersebut kita membahas strategi buy on breakout. Jadi kita komen kemarin itu adalah please ketika 1.36194 itu kena, tolong belikan per GBP US dollar ini. Secara gampang seperti itu. Dan ini adalah hasilnya. Nah, bila Anda jeli pada posisi sebelumnya yang kita buka, itu Anda akan mengatakan ada teori dagang yang bagi sebagian orang tidak terima posisi tersebut dilakukan. Karena apa? Saya akan coba scroll. Sebelumnya kita berada di tanggal 30, berarti ada di sini, ya. Di mana stop loss-nya ini cukup jauh. Ya, stop loss-nya cukup jauh, posisinya kisaran di sini, dibandingkan potensi taking profit yang saya canangkan. Karena apa saya mengambil taking profit itu? Dengan menggunakan Fibonacci. Nih, Fibonacci yang kita gunakan kemarin adalah Fibonacci ekspansi, Fibonacci expansion. Jadi, bagi sebagian orang ketika menonton video itu mengatakan saya tidak bisa trading. Betul. Kenapa? Karena ada 3 orang pedagang yang duduk dan melihat chart yang sama. Berarti akan ada setidaknya 3 pemikiran. Pertama adalah teori dagang orang A yang mengatakan risiko
ketika kita mengambil suatu posisi, pastikan resiko selalu lebih kecil daripada reward. Orang pertama. Orang kedua yang mengatakan resiko sama dengan reward, oke, nggak masalah, saya entry. Nah, orang yang ketiga, nggak masalah, resiko lebih besar dari reward itu nggak apa-apa. Anda orang yang mana? Ryan, logikanya adalah orang mengatakan akan cari yang A dong. Oke, tapi banyak juga orang yang mengatakan teori dagang yang C ini yang lebih make sense dalam dunia trading. Kenapa? Logika begini ya. Bila Anda buka pada posisi ini, ya, Anda misalnya buka di posisi sini ya, yang ada di ujung aja. Lebih dekat dia untuk pergi ke sini, atau dia untuk pergi ke tempat yang lebih jauh lagi, atau dia turun ke bawah. Gak ada yang tahu. Tapi logikanya adalah semakin dekat menuju suatu titik, maka akan lebih mudah tercapai dibandingkan mengejar sebuah titik yang jauh. Berarti ketika sebuah profit yang kecil, posisi yang kecil, ini kemungkinan tercapai dibandingkan suatu profit yang besar. Dan juga dibandingkan posisi tersebut, ini posisi jempol saya dan posisi, dibandingkan suatu risiko yang lebar ke bawah. Karena tinggal dikit lagi nyampe. Itulah datang dari logika dagang orang yang C, di mana dia tidak masalah ketika rewardnya kecil, resikonya besar. Kenapa? Dalam keadaan breakout, dia akan berusaha untuk menutup secepat-cepatnya, dan setelah itu terserah mau kemana. Jadi tidak ada satupun teori dagang, baik orang A, orang B, atau orang C, itu yang salah sebenarnya. Tapi pertanyaannya dikembalikan kepada Anda. Anda lebih suka yang mana? Dalam keadaan dagang yang normal, saya lebih suka yang A loh. Kenapa? Ketika resiko lebih kecil daripada reward. Ketika gagal pun saya tahu bahwa resiko saya kecil. Tapi bagi orang yang C mengatakan bahwa resiko yang kecil itu akan terkena dulu, baru dia kembali menuju ke reward selanjutnya. Betul? Berarti kita harus sesuaikan dengan strategi tradingnya. Strategi trading yang saya gunakan adalah buy on breakout pada contoh sebelumnya. Maka saya bilang, tolong tonton dulu yang sebelumnya. Oleh karena itulah adalah ketika yang namanya breakout strategy, berarti secepat-cepatnya terkena, secepat-cepatnya saya exit, berarti itu adalah suatu kondisi yang paling ideal dalam sudut pandang saya. Jadi ketika saya mengambil teori dagangan C dalam kondisi buy on breakout, sebenarnya tidak salah. Yang jelas adalah sebelum Anda memasukkan order, mau instant order, instant execution, ataupun pending order, sehingga Anda melakukan buy limit ataupun buy stop, ataupun sell limit ataupun sell stop, Anda sudah menentukan Anda mau menggunakan teori dagang yang mana. Yang A, yang B, atau yang C. Oke? Ini resiko dan reward harus dihitung di awal sebelum Anda pencet tombol. Oke? Lalu Anda mau menentukan yang mana, kita tidak akan bahas di sini. Tapi saya akan share bagaimana cara menentukan persentase risiko dan reward. Contoh. Ini ya, contoh yang lalu. Saya open di 136194. Saya taking profit di 13663, 13510. Di mana kondisi ini kita lakukan sebelum kejadian. Jadi saya bisa menghitung berapa reward dan berapa risk saya. Ternyata risiko saya jelas lebih lebar. Bagaimana cara menghitung? Gampang. Open, ini stop loss, open dikurang stop loss, taking profit kurang open, maka akan mendapatkan reward dan risk. Di sini kelihatan bahwa potensi reward saya lebih kecil daripada potensi risk saya. Nah, kalau ini dibagi antara reward dan risk, bila nilai kurang dari 1, maka reward lebih kecil daripada risk. Gampangnya seperti itu. Berarti mendekati 0,0, maka reward Anda sangat tipis dibandingkan risiko Anda. Oke, jadi kalau nanti Anda ketemukan rasionya adalah 1, berarti reward dan risknya itu sebanding. Tapi kalau rewardnya lebih besar, misalnya 1,5, berarti reward lebih tinggi daripada risk Anda. Ini pakai Excel sederhana kok, tidak perlu saya buatkan. Ini hanya cara saya untuk mengkomunikasikan kepada Anda agar Anda bisa tahu. Jadi dalam kondisi yang kemarin yang saya gunakan adalah teori berpikir orang yang C, yaitu apa? Reward lebih kecil daripada risiko itu sendiri. Dan saya akan mengambil kondisi terkena secepat-cepatnya untuk saya exit. Tapi ada strategi lanjutannya yang akan kita bahas dari kondisi reward yang kecil ini dengan risk ya. Jadi di video kali ini yang akan saya ceritakan adalah bagaimana mengkalkulasi Anda berpikir Anda mau orang A, orang B, atau orang C. Oke? Nah, mari kita latihan. Sekarang, ini kan dengan metode yang sama saya akan melakukan breakout. Jadi saya membuy di sini. Berarti ketika saya buy di sini kan berarti sudah terjadi buy ya. Target saya di sini dong.
karena menggunakan Fibonacci expansion. Dan stop loss saya gunakan di bagian ini. Oke ya, itu adalah contohnya nih, contoh ketika Anda mau melanjutkan strategi yang kemarin. Sepintas tetap saja rewardnya lebih kecil dibandingkan risknya. Ya dong, Anda kalau buy di sini, reward segini, risknya segini, berarti udah pasti risknya lebih besar. Lalu solusinya apa? Kalau ternyata Anda melihat kondisi yang Anda mau masuk, kondisi seperti itu. Solusinya ada dua. Yang pertama adalah ganti pairnya. Berarti tidak cocok. Swingnya tidak tepat dengan risk and reward Anda. Yang pertama. Yang kedua, adjust ulang resist dan supportnya ke target selanjutnya atau ke target sebelumnya. Maksudnya gimana, Ryan? Begini. Andaikan Anda buy di sini ya, berarti kan Anda buy on breakout. Target Anda ke sini. Berarti kan stop loss Anda besar ya. Oke, berarti caranya adalah ya Anda naikkan ke stop loss yang lebih dekat dengan mencari support lain. Ya konsekuensinya Anda akan mendapatkan support yang lebih lemah. Karena apa? Karena yang membuat dia terpantul, ini kan yang ini ya. Berarti secara otomatis dua bagian ini disebut dengan double bottom. Double bottom itu adalah support yang kuat. Akan bouncing gitu ya. Berarti Anda sebenarnya akan menaikkan mungkin di sini gitu ya. Ya, konsekuensinya Anda akan terkena stop loss di tempat support yang lemah. Yang pertama, Anda mengadjust stop loss untuk naik. Atau yang kedua adalah Anda naikkan taking profitnya. Jadi di atas ini ada lagi ya, Anda geser lagi ke atas ya. Berarti Anda mengambil stop loss taking profit selanjutnya di atas daripada si Fibonacci extension 100 ini. Nah, jadi kalau misalnya ini ditarik, nanti Anda akan menemukan. Nah, ini Anda akan menemukan bahwa Fibonacci extension selanjutnya ada pada kisaran 1.37741. Nah, jadi Anda naikkan lagi ke atas. Ya konsekuensinya apa? Taking profit Anda terlalu tinggi. Akan terjadi selalu seperti itu. Maka kalau Anda merasa ragu, sebenarnya tidak cocok dengan risk and reward yang sudah Anda canangkan. Yaitu at least misalnya Anda adalah orang yang B, harus 1:1, ya artinya Anda harus ganti pairnya. Berarti buy on breakout di tempat itu, buy on support di tempat itu tidak sesuai dengan risk and reward Anda. Agar apa? Agar risk and reward Anda harus selalu terjaga. Ingat, trading menurut saya pribadi bukan karena Anda jago taking profit, tapi Anda jago mengamankan modal. Kalau Anda tidak berhasil mengamankan modal Anda karena Anda tidak bisa menjaga stop loss dan taking profit, maka sebenarnya Anda gagal. Itu saja video kali ini, menjadi sambungan dari video selanjutnya, video sebelumnya, dan video selanjutnya kita akan mencoba strategi lain tetap pada buy on breakout, tapi mengadjust ulang risk and rewardnya agar menjadi semakin menarik. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Jangan lupa Anda bisa untuk akses ke Telegram channel okta.id. Anda bisa cek linknya di bawah. Dan di sana banyak sekali edukasi-edukasi setiap hari. Dan Anda bisa add WhatsApp saya untuk mendapatkan jadwal live dengan okta.id di bulan Januari ini di 0895 0708 0789. Sekali lagi 0895 0708 0789. Semoga selalu bermanfaat. Jangan lupa daftar di okta.id sekarang untuk membuka virtual akunnya yang sangat sederhana dan mudah. Salam investasi untuk Indonesia dari Ryan Filbert.